Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk percobaan pertama mengenai praktikum farmasi 3 dasar. Langsung saja untuk percobaan pertama pengenalan alat. Yang pertama yaitu mortir dan stamper. Mortir dan stamper ini digunakan untuk pada saat proses peracikan atau pembuatan sediaan, baik itu dalam bentuk serbuk, padat, semi padat, bisa digunakan untuk alat ini. Selanjutnya yaitu cawan porselin. Cawan porselin ini terbuat dari porselin. Ini bisa kita gunakan untuk penimbangan dan proses pemanasan, baik itu terkena langsung oleh api bunset ataupun pada water bath atau alat penangas air. Selanjutnya yaitu kaca arloji. Kaca arloji ini biasanya digunakan pada saat farmaseutika itu untuk penimbangan sediaan yang mudah teroksidasi atau yang liquid dan semi solid juga bisa, ya, baik itu yang cair atau yang kental. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis sendok. Jadi ini yang pertama sendok porselin. Sendok porselin ini biasanya untuk mengambil bahan yang mudah teroksidasi atau yang mudah rusak apabila menggunakan alat lain. Jadi dengan menggunakan porselin tidak rusak atau aman, gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama sendoknya, yang bagian lainnya yaitu ini disebut sebagai tanduknya atau bisa berfungsi sebagai spatel. Selanjutnya sendok tanduk. Sendok tanduk ini biasanya untuk mengambil bahan serbuk. Bahan serbuk ini biasanya kita ngambil untuk sediaan yang banyak. Kalau sediaan sedikit kita pakai tanduknya atau bagian yang kecil. Selanjutnya adalah sama juga ini, tapi terbuat dari aluminium. Ini sendok tanduk juga, yang bagian yang seperti sendok ini untuk mengambil dan mengurangi bahan. Yang bagian tanduknya ini untuk mengurangi bahan atau menambahkan dalam porsi yang kecil. Selanjutnya yaitu ini kita sebut sebagai sudut film. Sudut film ini bisa kita buat sendiri. Ini untuk mengambil bahan serbuk dari mortir, untuk mengeluarkan bahan serbuk dari mortir supaya lebih bersih. Selanjutnya yaitu penjepit. Ini penjepit tabung atau penjepit tabung reaksi. Ini biasa kita gunakan untuk membantu kita memegang wadah pada saat proses pemanasan supaya tidak terkena langsung oleh kita. Jadi seperti ini penggunaannya. Nanti kita akan melakukan pemanasan baik itu di atas bunsen maupun di atas water bath. Kemudian ada corong kaca. Corong kaca digunakan untuk menyaring sediaan atau bahan dalam wadah untuk membantu supaya tidak tumpah, ya. Kemudian nanti biasanya kalau misalnya untuk menyaring biasanya kita menggunakan kertas saring. Jadi seperti ditapis. Lalu ada pipet. Pipet ini adalah pipet kaca. Ada dua jenis, ada pipet yang dari plastik, ada pipet kaca. Dan pipet ini banyak jenisnya juga. Ada namanya pipet volume. Ini pipet biasa. Jadi untuk mengambil sediaan cair dan sediaan liquid atau kental. Jadi penggunaannya nanti kita jepit terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam wadah, baru kita lepas, nanti sediaannya naik, baru kita tuang ke dalam wadah yang kita inginkan. Selanjutnya kertas perkaman. Kertas perkaman ini sebagai wadah untuk menimbang juga biasanya sediaan serbuk, dan ini juga kita gunakan untuk membungkus bahan obat yang sudah kita bagi. Biasanya kita untuk membungkus sediaan pulveres. Lalu ini namanya gatong pengadu.
hal ini untuk membantu kita melarutkan sediaan. Lalu ayakan, ini ayakan. Ayakan ini terdiri dari beberapa jenis, beberapa macam ukuran maksudnya. Jadi kalau ini ayakan untuk mes 40 dan nomor 100. Nah ini bedanya, yaitu dari diameter atau derajat kehalusan yang dihasilkan. Semakin tinggi nomor ayakan berarti semakin kecil diameternya. Semakin kecil nomor ayakan berarti semakin besar diameter atau besar partikel yang dihasilkan. Lalu ada gelas ukur. Jadi gelas ukur ini ada beberapa jenis, ada berapa macam. Yang ini kita punya yang 10 mili dan 100 mili. Jadi untuk mengukur sediaan cair atau liquid sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada beker gelas atau gelas kimia atau gelas piala. Yang di sini ada ukurannya yang 200 mili dan ada yang 500 mili. Ini bisa diperuntukkan untuk proses pemanasan, pencampuran. Nah, kalau untuk proses pemanasan kita gunakan yang tahan api. Jadi harus kita perhatikan ada keterangannya yang tahan api atau tahan panas. Nah, selanjutnya itu ini ada alat untuk pengisian kapsul. Nanti kapsulnya kita isi pada bagian yang lubang. Kemudian kita buka terlebih dahulu cangkang pengisinya, kita isi pada bagian lubang. Kemudian setelah diisi serbuknya, lalu ditutup oleh cangkang penutup kapsul. Timbangan. Jadi ada beberapa jenis timbangan di sini. Yang pertama timbangan kasar, timbangan gram kasar. Kemudian ada timbangan gram halus. Selanjutnya yang ketiga itu ada timbangan elektrik. Perbedaan dari dua timbangan kasar dan halus ini, kalau yang kasar ini timbangan gram kasar untuk penggunaan sediaan yang tidak teroksidasi atau tidak mudah menguap, dan jumlahnya dalam jumlah yang besar, biasanya dari 500 mg sampai 1000 gram. Kalau yang ini untuk penggunaan timbangan atau bahan yang mudah terhidroskopis atau mudah menguap dalam jumlah yang sedikit. Biasanya kapasitasnya yaitu mulai dari 0,5 gram sampai 500 mg. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian dari alat ini, yang pertama yaitu papan landasan timbangan. Papan landasan timbangan ini harus dalam kondisi yang stabil atau rata. Yang kedua ada baut atau tombol pengatur tegaknya dari landasan papan timbangan ini. Yang ketiga yaitu anting timbangan. Anting timbangan ini yang menunjukkan bahwa sudah tegak atau sudah rata dudukan dari timbangan tersebut. Yang keempat yaitu jarum timbangan. Jarum timbangan ini yang akan menunjukkan kesetimbangan antara dua timbangan kiri dan kanan. Yang kelima yaitu skala. Skala ini yang akan menunjukkan apakah lebih berat di bagian yang kiri atau yang kanan dari timbangannya kita. Yang keenam ini adalah tuas penyangga timbangan. Jadi nanti ini kita putar untuk melihat kesetimbangan antara bagian kiri dan kanan dari alat timbangan ini. Nah, nanti apabila di bagian tengah, dia berarti sudah setimbang antara kiri dan kanan dari timbangan. Yang ketujuh, pisau tangan atau
pisau tengah atau pisau pusat. Ini yang pisau pusat. Selanjutnya tangan timbangan, ini tangan timbangan. Lalu tombol atau mur pengatur kesetimbangan. Jadi makin ke dalam kita putar. Jadi untuk mengatur berarti dia semakin ringan di sebelah sisi kanan atau sisi kiri salah satu. Kemudian apabila makin kita putar keluar, itu ditambah beratnya. Baik, kita akan mencoba untuk melakukan penimbangan. Jadi apabila Anda bahannya kita sediakan dan alat kita sudah sediakan, apabila Anda untuk mulai menimbang, perhatikan posisi Anda. Anda harus persis berada di depan timbangan. Kemudian masing-masing bagian dari piring timbangan harus disertakan wadah yang sama supaya menyetarakan antara kiri dan kanannya beratnya sama. Kemudian kita mengambil anak timbangan. Misalnya kita menimbang 2 gram. Kita letakkan di bagian kiri, berarti di bagian kanan itu untuk pahannya. Kita letakkan bahan, kemudian kita putar tombol tuasnya. Tuas ini untuk melihat keseimbangan, berarti bagian yang lebih berat itu bagian bahan terlalu banyak, maka kita harus kurangi. Kemudian kita setimbangkan lagi. Apabila masih belum setimbang, kita mencoba kurangi dulu. Nah, sudah seimbang, berarti sudah cukup beratnya 2 gram. Lalu untuk anak timbangan ini ada beberapa jenis timbangan. Yang ini yang paling kecil, yang kecil ini yaitu 1 gram. Ini 2 gram, sama 2 gramnya ada 2. Kemudian ada 5 gram, lalu 10 gram, kemudian 10 gram juga 2, dan 20 gram. Harus kita ingat, anak timbangan itu tidak ada anak timbangan ganjil. Maksudnya ganjil di sini tidak ada 300, tidak ada anak timbang 300 gram gitu ya. Jadi yang ada 500 mg, 200 mg, 50, 100, 20, kemudian 1, 2, 5, 10, dan 20. Kemudian untuk neraca halus kan penggunaannya sama. Jadi seperti penggunaan juga